Salurkan infak dan sedekah Anda untuk siaran dakwah dan pendidikan Awabin TV. Semoga siaran Awabin TV bermanfaat untuk kita semua. Atau 30 kunci pembuka pintu rizki, yang insya Allah pada malam hari ini akan kita kaji Al-Babul Hadi wal Ishrun, kunci yang ke-21, yaitu At-Tafarruhu li'ibadatillah, yaitu konsentrasi atau fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini mungkin hampir sama dengan kunci yang ke-14, yaitu kalau kunci yang ke-14 al-amalu bi ta'atillah, melakukan amalan berupa ketaatan kepada Allah. Sebenarnya hampir sama. Ibadah ya ketaatan, ketaatan ya ibadah. Tapi di kunci yang ke-21 ini dalam urusan al-ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Artinya orang itu kalau mengaku sebagai hamba, maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fokusnya dalam urusan penghambaan diri kepada Allah, mengakui dirinya sebagai hamba. Kalau kunci ke-14 tentang ketaatan kepada Allah, yaitu tentang bentuk ketaatannya atau macam-macam ketaatannya. Semua bentuk ketaatan ya kita jalankan. Ini fokusnya urusan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua makhluk itu adalah hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Allah itu maha qahhar, maha menguasai segalanya. Maka tidak ada seorang pun hamba yang lepas dari kekuasaannya, lepas dari aturannya. Tidak ada satupun. Baik hamba atau makhluk itu yang diatur oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah, mereka menghambakan diri dengan senang hati atau dengan keterpaksaan. Dengan bahasa Arab, tau'an au karhan. Dia menjadi hamba Allah baik dengan senang hati atau dengan keterpaksaan. Orang-orang yang beriman tentu dengan senang hati dia mengikuti aturan Allah. Dan aturan Allah ini menjadi jalan hidupnya orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang kafir, yang mereka menentang Allah, membangkang aturannya, membangkang syariatnya, juga menolak agamanya, mereka tetap saja dikatakan sebagai hamba. Karena hakikatnya mereka orang-orang kafir itu tidak bisa keluar dari aturan Allah. Jadi tetap saja mereka dikatakan hamba, tetapi karhan, dengan keterpaksaan mereka menjadi hamba Allah. Karena itu tadi, mereka itu tidak bisa lepas dari aturannya Allah, tidak bisa keluar dari kekuasaannya Allah. Rizki mereka tidak bisa sendiri, mereka tidak bisa mengatur rizki sendiri, diatur sama Allah. Musibah tidak juga mereka mengaturnya sendiri, Allah yang mengaturnya. Urusan kematian juga demikian, semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang manusia dengan kekuatan sebesar apapun yang dimilikinya tetap tidak bisa keluar dari aturan Allah. Sehingga semua makhluk itu menjadi hambanya Allah, diatur oleh Allah. Walaupun mereka menjadi hamba, ada yang senang hati dan ada yang dengan keterpaksaan. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61 dan 62 Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhatan hatta idza jaa ahadahumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun summa ruddu ila Allahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin.
yang artinya wahwal qahir fauqa ibadih, dan dialah Allah yang maha kuasa. Kekuasaannya itu fauqa ibadihi, di atas hambanya. Wa yursilu alaikum hafadatan, dan dia juga mengirim atas kalian hafadatan, para malaikat yang menjadi penjaga, atau para malaikat yang mencatat semua yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang dari kalian, idza jaa ahadakumul maut, ketika datang kematian kepada salah seorang dari kalian, tawaffathu rusuluna, maka para malaikat kami yang mewafatkannya. Jadi ada juga malaikat yang lain di samping Allah utus para malaikat untuk menjaga atau mencatat semua yang dilakukan oleh hamba itu. Lalu ketika ajal menjemputnya, Allah juga mengutus malaikat yang lain untuk mewafatkannya. Wahum la yufarritun, kata Allah, dan mereka para malaikat itu tidak akan lalai dari kewajibannya, tidak pernah mengabaikan tugasnya. Ini kekuasaan Allah. Summaruddu ilallah, kemudian mereka orang-orang yang telah diambil rohnya, diwafatkan olehnya, dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq, yang Allah itu merupakan penguasa yang hak, yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin, ketahuilah segala hukum itu hanya miliknya. Wa huwa asra'ul hasibin, dan dia adalah di antara para penghisab, pembuat perhitungan yang paling cepat, atau Allah itu paling cepat perhitungannya. Jadi di sini ada dua kelompok atau dua golongan dari hamba-hamba Allah. Orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia dalam aturan Allah. Dia tetap menjadi hamba Allah dengan keterpaksaan atau dengan tidak suka. Dan nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir pun ketika dikembalikan dalam keadaan tidak suka pula. Ketika kembali menghadap Allah, sebagaimana keadaan ketika dia di dunia, karena dia tidak suka dengan aturan Allah, nanti kembali menghadap Allah, dia pun tidak suka, karena yang akan didapatkannya adalah hukuman-hukuman atas amalan-amalan yang telah dia lakukan. Sedangkan seorang muslim, selagi dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dia ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Lalu seorang muslim ini juga mengungkapkan dalam kehidupan sehari-harinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia ungkapkan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka harusnya seorang muslim beribadah kepada Allah, karena seorang muslim atau seorang mukmin beribadah kepada Allah itu dengan tau'an, dengan senang hati. Tidak seperti orang-orang kafir. Seorang mukmin dialah hamba yang sebenar-benarnya. Dia menghambakan diri, melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sifat seorang mukmin. Maka dia harus beribadah atau senantiasa taat kepada Allah hingga kematian datang menjemputnya. Tentunya semua itu karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Maka untuk meraih ridhonya Allah, seorang muslim, seorang mukmin harus menambah ketaatan, harus menambah keimanan dan juga ketakwaan kepadanya setiap hari dan setiap saatnya, serta harus konsentrasi di dalam beribadah kepada Allah. Di sini harus fokus, ini yang menjadi kunci ke-21 ini. Seorang mukmin harus fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal salehnya. Dan ini tidak bisa dijalankan kecuali oleh seorang mukmin yang ikhlas, atau seorang mukmin yang memang menjadi mukmin yang pilihan. Misalnya begini, orang itu menfokuskan dirinya
konsentrasikan dirinya untuk bisa sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah. Fokus. Ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail, maka dia pun fokus. Ketika berzikir kepada Allah juga disuruh fokus. Ketika misalnya orang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa i'tikaf di akhir Ramadan, fokus dia dengan ibadahnya tersebut. Ini yang dimaksudkan. Jadi dengan fokus kepada ibadah bukan berarti dia berhenti dari mencari rizki yang halal. Bukan berarti dia berhenti dari usaha. Karena fokus bukan berarti orang itu ya meninggalkan tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya, profesinya, atau mungkin aktivitasnya sehari-hari. Kemudian dia misalnya berada di masjid terus i'tikaf terus. Bukan itu yang dimaksud dalam hal ini at-tafarruh li ibadatillah. Konsentrasi atau fokus beribadah kepada Allah bukan berarti tadi meninggalkan dunia terus dia terus beribadah. Contohnya tadi i'tikaf. Dia i'tikaf terus di masjid dengan alasan ingin fokus ibadah. Tentu bukan seperti itu yang dimaksudkan. Karena kalau dunia ditinggal begitu saja, kehidupan manusia bisa berhenti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan rizki kecuali orang itu harus berusaha, orang itu harus bekerja. Dan ini sunnatullah, sudah menjadi hukumnya Allah, ketetapan yang Allah tetapkan. Orang ingin mendapatkan rizki ya harus berusaha. Tapi yang dimaksud fokus tadi ya, fokus beribadah kepada Allah agar seorang mukmin itu tidak lupa dengan akhiratnya, agar seorang mukmin itu tidak lupa dengan ibadahnya. Itu yang dimaksud fokus di sini. Agar hidupnya jangan sampai sepenuhnya hanya untuk mencari dunia. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi itu berdiri dari majelisnya, dan disebutkan dalam hadis Rasul itu jarang ketika berdiri dari majelisnya kecuali beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu doa Allahumma qsim lana min khasyatika, dan seterusnya sampai kalimat wala taj'alid dunya akbara hammina. Janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan besar kami. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai akbara hammina, sebagai tujuan yang besar dalam hidup kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Kadang-kadang orang mencari ilmu tujuannya untuk apa? Seringnya untuk mencari dunia. Jadi orang belajar biasanya yang dia kejar kesuksesan dunia. Maka jangan. Karena Nabi SAW mohon kepada Allah agar jangan sampai tujuan terbesar dari hidupnya untuk meraih dunia, atau puncak dari ilmu yang dimilikinya hanya untuk mengejar dunia. Ini kecelakaan yang besar. Ini sebuah kebinasaan kalau orang dalam hidupnya hanya untuk mengejar dunia. Berarti fokus dalam ibadah itu orang harus mengingat Allah. Ada waktu yang harus dia konsentrasikan di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fokus dalam ibadah ini memiliki manfaat atau hikmah yang banyak, terutama dalam bab ini, yaitu menjadi salah satu kunci pembuka pintu rizki. Dikatakan di sini ya, dalil yang menjelaskan bahwasanya fokus dalam ibadah itu menjadi pembuka pintu rizki. Ayat yang pertama yaitu surat Az-Zumar, ayat yang ke-36. Allah Ta'ala berfirman, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya?
Ini kalimat yang singkat. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah akan mencukupi atau memberikan kecukupan kepada hambanya? Dan kalimat hamba di sini karena disandarkan kepada Allah, berarti hamba yang benar-benar mau menghambakan diri kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, dia mau fokus untuk beribadah kepada Allah. Ini kalimat alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah akan memberikan kecukupan kepada hambanya, yaitu hamba yang tadi disandarkan kepada Allah, abdahu, hambanya Allah, berarti hamba itu benar-benar mengabdikan dirinya, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau ketika membawakan ayat ini, beliau memberikan ta'liq, berikan komentar. Apa komentar beliau? Ala qadri ubudiyyatika lillahi takun kifayatallahi lak, atau takun kifayatullahi lak. Ala qadri ubudiyyatika, sesuai dengan kadar penghambaan dirimu kepada Allah, maka seperti itu pula kecukupan yang Allah berikan kepadamu. Ini kata Ibnul Qayyim. Berarti sampai di mana tingkatan penghambaan dirimu kepada Allah, sampai di situ pula kecukupan yang Allah berikan untukmu. Kalau penghambaan diri kepada Allah itu tinggi, kecukupan yang Allah berikan pun banyak, tinggi. Tapi sebaliknya, jika penghambaan diri kepada Allah sangat minim, sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada, maka kecukupan pun bisa tidak ada. Kecukupan yang Allah berikan kepadanya pun bisa tidak ada sama sekali. Makanya di sini orang itu benar-benar menghambakan diri hanya kepada Allah, maka Allah nanti akan berikan kecukupan. Fokus dia sebagai hamba Allah. Walaupun tadi tidak menafikan urusan dunia ini, mencari ma'isyah, hidup di dunia ini, berusaha, bekerja, mencari rezeki, itu hal yang diperlukan. Tapi jangan lupa fokus pula. Ada waktu di mana kita suruh fokus untuk beribadah kepada Allah. Nanti Allah berikan kecukupan. Kalau kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah, Allah pun akan berikan kecukupan sebagaimana dia ketika menghambakan diri kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhitab, Ta'isa wan tukis wa idha syika falan tukis. Kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar, yaitu seorang hamba yang dalam hidupnya hanya untuk mengejar dinar, uang. Ta'isa abdud dirham, juga celakalah hamba dirham, dalam hidupnya tujuannya semuanya, pikirannya terfokus pada mengejar dirham, sehingga disebut hamba dinar, hamba dirham. Juga ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba khamisah, yaitu sejenis kain. Khamilah yang mengartikan kain dari wol dengan bercorak. Juga khamilah sama, jenis kain pula. Yang keempat perkara ini, dinar, dirham, khamisah, khamilah, ini benda-benda, barang-barang yang menjadi kebanggaan di zaman Nabi SAW ketika orang memilikinya dan menyimpannya. Dinar jelas, dirham jelas, uang emas, uang perak, menjadi sesuatu yang diinginkan. Nah, kalau sekarang di kita di Indonesia, ya rupiah lah yang diinginkan. Karena kalau dikasih selain rupiah, barangkali ada yang mau, ada yang tidak. Kalau yang tahu misalnya dikasih dolar, dia juga mau. Tapi ada juga yang nggak tahu, lah nggak suka. Yang penting uang. Kalau bisa yang warna merah, kan seperti itu. Karena taunya yang bisa dikumpulkan, yang bisa untuk menjadi alat tukar yang merah. Nah, yang merah-merah seperti itu, kayak obat merah. Nah, hamba ini
dalam hidupnya fokus hanya untuk mencari itu. Setiap hari yang dipikirkan bagaimana mengumpulkan uang, bagaimana mengumpulkan harta. Dan ciri-cirinya Nabi sebutkan, in u'tiya radiya, kalau dia diberi dia senang. Tapi kalau tidak diberi dia marah. Kita seperti itu enggak? Kalau ada pembagian kita katakan miskin biar diberi. Tapi kalau urusan-urusan disebut miskin, nggak mau. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau kita itu urusan mendapatkan sesuatu, biar dapat dikatakan miskin, kita pun katakan diri kita miskin. Ya kan? Kalau misalnya gini, ada pembagian harta, uang lah katakanlah. Tapi uang ini diberikan kepada orang miskin. Semuanya ngaku miskin, karena ada pembagian. Tapi kalau dikatakan kamu miskin ya, nggak mau dia, merasa marah. Nah, ini manusia. Jadi contohnya, kalau masak pakai gas, itu yang hijau. Kenapa? Yang murah. Tertulis di situ, hanya untuk masyarakat miskin. Kalau kita semua dikatakan miskin, mau nggak? Mungkin orang protes, tapi hakikatnya miskin, kan seperti itu. Ini kenapa? Urusan pembagian. Sehingga kalau misalnya yang hijau, katakanlah urusan gas, katakanlah yang hijau nggak ada, adanya yang pink, mau beli nggak? Waduh, pikir-pikir kan itu. Karena ini urusannya harta, ambil keuntungan, bukan memberikan keuntungan kepada orang lain, tidak. Ini ciri-ciri hamba yang fokus hanya untuk mengejar dunia. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau diberi dia ridho, dia senang. Tapi kalau nggak diberi dia marah. Maka Rasul SAW mendoakan ta'isa wan takas, semoga celaka dan tersungkur, semoga jatuh dan kejatuhan tangga sekalian. Kemudian wa idza syika falan tukis, kalau dia tertusuk duri, semoga durinya nggak bisa tercabut lagi. Maksudnya kalau dia mendapatkan musibah, semoga musibahnya nggak hilang-hilang. Ini didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang tidak baik. Kalau hamba itu hanya untuk mengejar dunia hidupnya. Tapi sebaliknya, ya, ini bagian pertama dari hadis ini. Satu kelompok manusia. Bagian kedua dari hadis ini, Nabi mengatakan, tuba li'abdin akhadha bi'inani farashihi fi sabilillah, ash'asa ra'suhu muhbarratan qadamahu, in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah, wa in ista'dana lam yu'dan lahu, wa in syafa'a lam yusyaffa', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuba li 'abdin, kata Nabi, berbahagialah seorang hamba. Kalimat tuba, para ulama banyak yang menafsirkan syajarah fil jannah. Ini tuba. Tuba itu adalah pohon yang ada di surga, disebut tuba. Maksudnya keberuntungan bagi seorang hamba. Atau tuba itu sebagian yang lain menafsirkan ismul lil jannah, nama sebuah surga. Nabi mengatakan tuba, berbahagialah li 'abdin, seorang hamba, yang hamba itu akhadha bi'inani farashihi fi sabilillah, yang dia selalu memegang kendali kudanya di jalan Allah. Hamba yang memegang kendali kudanya di jalan Allah, orang ini selalu siap-siap untuk berjihad. Ash'asa ra'suhu muhbarratan qadamah, yang orang ini sederhana karena dia tidak berpikir dunia. Ash'asa ra'suhu, rambutnya kusut, kakinya berdebu, busik. Berarti orang ini sederhana karena dia tidak pernah berpikir fokus pada urusan dunia. In kana fil hirasah kana fil hirasah, kalau dia ditugasi untuk berada di depan, bagian depan jihad, dia selalu berada di sana. Kalau disuruh berada di belakang, dia juga berada di belakang. Ini orang yang tidak berpikir urusan dunianya, yang penting dia jalankan tugasnya. Ini sta'dana lam yu'dan lahu, kalau dia minta izin nggak diberi izin.
karena dianggap nggak punya kedudukan. Wa in syafa'a lam yusyafa', kalau dia memberi syafaat, syafaatnya tidak diterima. Orang yang seperti ini dianggap tidak punya kedudukan, tapi dia selalu fokus dengan tugasnya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dia menghambakan diri hanya kepada Allah. Dia tidak ingin mencari gelar, dia tidak ingin mendapatkan pujian dari orang, bukan untuk mencari dunia, tapi dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah orang yang ikhlas. Sehingga Nabi pun katakan tuba, berbahagialah dia. Jadi dua kelompok manusia yang kontras di sini. Yang satu hidupnya hanya untuk mencari dunia. Kalau diberi senang, ya, diberi pembagian senang. Kalau enggak marah-marah dia, sampai lapor, sampai tunjukkan ini. Ya, kartu keluarga saya begini nih. Nah, urusan-urusannya lain dia ingin tunjukkan bahwasanya dirinya butuh bantuan. Padahal mungkin dia enggak butuh bantuan. Berbeda sangat, ya, perbedaan yang sangat jauh dengan kelompok yang kedua ini. Seorang hamba yang dalam masyarakat tidak diperhitungkan sama sekali, tidak diorangkan, tapi karena fokusnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak membutuhkan semua itu tadi, mau pujian orang atau, ya, gelar-gelar, julukan-julukan, dia tidak memikirkan hal itu. Yang penting dia fokus dengan tugasnya. Inilah hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim tadi, sesuai dengan kadar penghambaan dia kepada Allah, maka sampai di situ pula kecukupan yang Allah berikan kepadanya. Kalau penghambaan dirinya kepada Allah sangat kuat, kecukupan yang Allah berikan kepadanya pun sangat banyak. Ini ayat yang pertama. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Lalu ayat yang kedua, ayat yang menjelaskan bahwa ibadah itu akan menjadi kunci pembuka pintu rizki. Dalam surat Quraisy ayat yang ketiga dan keempat, Allah Ta'ala berfirman, "Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah menyembah kepada Tuhannya Baitullah ini, Tuhannya Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan yang mengatur Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', karena dia yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan berikan rasa aman dari ketakutan. Ya, di sini, ya, hubungan antara ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga ini. Disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu salah satu faktornya Allah berikan makan, Allah berikan rasa aman, dan ini bentuk rizki. Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait", hendaklah mereka beribadah kepada Tuhannya Ka'bah ini, Tuhan yang mengatur Ka'bah ini. Kalau kalian beribadah, Allah berikan makan dari rasa lapar. Allah juga akan berikan rasa aman dari rasa takut yang menimpa. Jadi di sini nih hubungannya. Kalau orang beribadah kepada Allah, fokus di dalam beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan makan. Allah juga akan berikan rasa aman. Dan ini penting bagi kita. Rasa aman itu penting, salah satu rezeki yang sangat kita butuhkan. Karena kalau sekarang orang bisa mendapatkan makanan, bisa dia makan, tapi nggak aman, maka nggak akan enak pula ketika dia makan. Makanya nikmatul aman, nikmat kita itu bisa merasakan rasa aman, maka ini nikmat yang besar. Bayangkan kalau orang itu hidup, ya, yang sehari-harinya itu selalu mendengar suara senapan misalnya, atau suara bom misalnya, maka mereka nggak akan pernah merasakan ketenangan. Berbeda dengan orang yang hidup dalam ketenangan. Maka syaratnya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokuslah dalam ibadah. Ayat yang ketiga,
yaitu ayat yang sering dibaca oleh setiap mukmin dalam salatnya, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nih. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka kata mu'allif di sini, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah sebelum meminta pertolongan. Allah dahulukan dulu ibadah, habis itu memohon pertolongan. Padahal kalau dipikir, bukankah memohon pertolongan juga termasuk ibadah? Mengapa didahulukan suatu yang umum, baru yang khusus, kan gitu? Ibadah dulu, habis itu mohon pertolongan. Ya, bahkan yang namanya ibadah, ya, itu suatu tujuan, dan mohon pertolongan kan salah satu wasilah untuk bisa beribadah. Mohon pertolongan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala dahulukan ibadah di sini. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti kalau ingin mendapatkan pertolongan, dahulukan ibadah. Karena ibadah adalah perkara yang sangat besar yang membantu seorang hamba untuk menjalankan urusan-urusan agamanya dan urusan dunianya. Makanya Allah mendahulukan na'bud dulu, baru nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Hati fokus dulu ibadah, setelah itu mohon pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia minta, ya, apa yang telah dia mohonkan kepadanya. Ini, ya, 3 ayat yang menjadi landasan, yang menjadi dasar bahwasanya ibadah itu salah satu kunci pembuka pintu rizki. Kemudian ada satu hadis yang dibawakan oleh mu'allif di sini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dari surat Asy-Syura, yaitu ayat yang ke-20. Firman Allah Ta'ala, Rasul membaca ayat, man kana yuridu harsal akhirata, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, kami tambahkan untuknya pada keuntungan akhirat tersebut. Barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, kami tambahkan untuknya pada keuntungan yang dia dapatkan. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami juga akan berikan dari dunia tersebut, tetapi wa malahu fil akhirati min nasib, nanti dia di akhirat tidak memiliki bagian, tidak punya pahala, karena dalam hidupnya hanya ingin mencari keuntungan dunia, dan kalau dunia kan didapatkan cuma di dunia. Allah berikan, tapi ya yang diberikannya tidak mungkin lepas dari apa yang sudah Allah tuliskan untuknya. Dan ayat ini, ya, ketika dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan nasihatnya setelah beliau membaca ayat ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul ya ibna adam tafarragh li ibadati amla'u sadrak ghinan, amla'u sadraka ghinan wa ashudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wa lam ashudda faqrak. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, fokuslah kamu untuk beribadah kepadaku, konsentrasikan pikiranmu untuk beribadah kepadaku.
Apa yang akan kamu dapatkan? Amla'u sadrak, amla'u sadraka ghinan, akan aku isi, akan aku penuhi hatimu itu dengan kekayaan. Ini kata Allah, hadisnya hadis qudsi. Wahai anak Adam, konsentrasikan atau fokuskan untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan akan aku tutup kefakiranmu. Ini kata Allah. Kalau orang konsentrasi, fokus dengan ibadah, maka Allah akan isi hatinya dengan kekayaan. Bahkan Allah akan penuhi. Dan Allah akan tutup kefakiran yang ada pada dirinya. Wa illa tafal, kata Allah, dan jika kamu tidak lakukan, mala'tu yadaika syughlan walam asudda faqrak. Kalau kamu tidak mau konsentrasi, tidak mau fokus dalam ibadah, mala'tu yadaika syughlan, aku akan penuhi kedua tanganmu itu dengan kesibukan. Jadi orang itu akan sibuk terus. Tetapi walam asudda faqra, aku tidak akan cukup atau aku tidak akan tutup kefakiranmu. Orangnya sibuk terus, tapi fakir terus. Karena dia tidak mau fokus dengan ibadah. Fokusnya cari dunia terus, kemudian sibuk dia dengan dunianya dan gak pernah merasakan cukup. Itulah karena orang itu tidak mau fokus dengan ibadah. Tidak pernah meluangkan waktu untuk konsentrasi dalam ibadahnya. Berbeda kalau orang itu meluangkan waktu untuk fokus dalam ibadahnya. Benar-benar dia ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah isi hatinya dengan kekayaan, rasanya cukup dalam hidupnya. Atau minimal sifat qanaah ada dalam hatinya, dan Allah tutup kefakirannya. Yang tadinya dia merasa enggak cukup-cukup, Allah tutup. Sehingga Allah pun ketika berikan kecukupan sudah, dia ya hatinya itu tidak merasa fakir. Dan ini yang kita inginkan. Maka hadis ini sama dengan hadis yang juga hadis masyhur, Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa syamlahu wa farraqa lahu syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, barang siapa yang akhirat itu menjadi fokusnya dalam hidup, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya, wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan satukan perkaranya yang bercerai-berai, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Ya. Dunia itu datang dalam keadaan hina karena dia akan membantu orang tersebut. Tapi kalau sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi tujuan utama hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran selalu ada di pelupuk matanya. Jadi hidupnya fakir terus, masih kurang dan kurang. Nggak ada kata-kata cukup, itu nggak ada, selalu kurang dan kurang. Karena hidupnya hanya untuk mengejar dunia. Wa farraqa lahu syamlah, dan Allah juga cerai-beraikan urusannya yang sudah bercerai-berai. Allah semakin membuatnya semakin bercerai-berai. Jadi nggak bisa disatukan. Selalu urusan ini membuat bingung, urusan ini membuat ribut, urusan ini membuat gaduh, dan lain sebagainya. Urusannya kayak nggak habis-habis. Lalu walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan yang dia dapatkan dari dunia cuma yang tertulis untuknya. Nggak akan pernah datang kepadanya dunia yang tidak dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati di sini ya. Fokus dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama
fokus pada perkara yang mustahab. Ini kata para ulama, fokusnya dalam urusan perkara yang mustahab. Karena kalau perkara yang sifatnya wajib itu sudah menjadi keharusan. Ya, perkara yang wajib itu perkara yang harus kita laksanakan. Jelas, jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, kita berdosa. Jelas kebinasaan yang akan kita dapatkan. Tapi orang bisa fokus dengan kewajiban, lalu dia juga fokus dalam urusan mustahab, ini yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk, dan tentunya akan dibukakan untuknya pintu-pintu rizki. Sehingga dalam hadis qudsi Allah pun berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding perkara yang aku wajibkan untuknya. Jadi perkara yang sangat atau yang paling dicintai oleh Allah kalau hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu jalankan perkara-perkara yang wajib. Kalau sudah dia jalankan perkara yang wajib, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba itu selalu menjalankan perkara-perkara yang sunnah sehingga aku pun mencintainya, kata Allah. Dan kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku pun menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia meraba, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita supaya kita fokus dalam ibadah. Dan fokus dalam ibadah ini termasuk sifatnya orang-orang saleh dan juga para siddiqin. Ya, fokus dalam ibadah termasuk sifat orang-orang saleh, as-salihin was-siddiqin, orang-orang yang benar dalam pengakuan dia sebagai seorang mukmin. Yang as-salihin dan as-siddiqin ini tersebar di seluruh waktu dan tempat. Karena umat ini semuanya baik. Umatnya Nabi SAW, maksudnya umat yang mau mengikuti ajaran Nabi SAW, itu semuanya baik. Dan tidak diketahui yang terbaik itu apakah yang ada di awal atau yang ada di akhir dari umat ini nanti. Karena semuanya baik, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan munculkan orang-orang yang dia masuk kategori as-solihin, masuk kategori siddiqin, masuk kategori syuhada. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebarkan, Allah tebarkan di semua generasi, di semua kurun, di semua tempat. Lihat sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Beliau mengatakan, masalu ummati masalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Perumpamaan umatku itu seperti perumpamaan hujan yang tidak diketahui apakah dari hujan itu yang terbaik itu yang awal atau yang akhir. Karena semuanya baik. Coba sekarang, misal ya, hujan turun sudah beberapa hari, sejak awal bulan atau mungkin akhir Oktober, ya, akhir Oktober atau mungkin ya, akhir Oktober itu sudah mulai hujan. Terus sampai sekarang hujan, ya, hujan semuanya baik. Karena kita nggak tahu apakah hujan yang pertama itu yang baik, atau yang terbaik, atau yang kedua, atau sampai sekarang. Karena kita nggak tahu mana yang terbaik. Karena semuanya bermanfaat insya Allah kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Makanya kalau hujan turun kita mohon, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan kami hujan yang bermanfaat.
Nah, hujan-hujan itu insya Allah semoga membawa manfaat kepada kita. Cuma kan kita tidak tahu mana dari hujan itu yang benar-benar membawa kebaikan yang lebih dibanding yang lain. Kita nggak tahu. Dan Allah yang Maha tahu. Mungkin saja hujan yang pertama terus menjadikan agak basah gitu, yang sebelumnya kering. Atau mungkin hujan yang tengah-tengah barangkali yang dia bisa menumbuhkan karena sebelumnya cuma hanya basah. Atau mungkin yang sekarang yang bisa untuk asupan makanan bagi tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Karena sebelumnya mereka itu sudah mulai tumbuh, lalu butuh asupan, ternyata butuh hujan lagi. Makanya semua hujan itu kita nggak tahu mana yang paling baik. Apakah yang awal atau yang tengah atau yang akhir, kita nggak tahu. Dan seperti itu kata Nabi SAW, seperti itu umatku. Manakah yang terbaik dari umatku? Kita juga tidak tahu. Barangkali di kalangan umat ini ada di antara mereka yang menjadi kelompok salihin, atau syuhada, atau siddiqin. Kita nggak tahu. Maka tugas kita ialah supaya kita fokus dalam ibadah kita, di dalam menghambakan diri kita kepada Allah dengan kemampuan yang tentunya kita miliki. Kita mampunya apa sih? Nah, kalau sekarang kita mampu untuk sedekah karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, manfaatkan. Kalau kita mampunya misalnya mengajarkan ilmu, lakukan. Kalau kita mampunya misalnya mendidik anak, bisanya cuma buat anak, bukan buat anak, bisanya cuma punya anak banyak, yang buat Allah. Bisanya cuma punya anak yang banyak, tapi bisa mendidik mereka dengan baik, lakukan. Kan seperti itu. Masing-masing orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dia bisa fokus dengannya. Makanya kita tadi suruh fokus dalam ibadah. Jangan sampai kita itu selalu terpaku, tertuju hanya untuk mengejar dunia. Raihlah akhirat. Karena akhirat itu akan menjadi tumpuan hidup kita. Jangan sampai kita itu nanti menyesal. Ternyata kita itu ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk bisa bersedekah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Munafiqun. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Ada orang yang ingin dikembalikan lagi. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku dikembalikan lagi, aku akan banyak bersedekah. Ini penyesalan orang-orang di akhirat, ya. Fa as-saddaqa, kalau aku dikembalikan, aku akan as-saddaq, ya. Fa as-saddaq, aku akan banyak sedekah. Lihat dulu enggak terfikir sama sekali. Maka nasihat-nasihat ini, ya, nanti benar-benar akan dirasakan oleh orang-orang yang ketika di dunianya tidak pernah fokus dengan ibadah yang sebenarnya bisa dia jalani. Kalau yang masih bujang, bisa dia fokus dengan ibadahnya, ya. Syukur kalau dia bisa menikah. Nggak bisa menikah, puasa. Menikah enggak, puasa enggak, lah mau apa ini? Kan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini kunci yang ke-21, yaitu at-tafarruh li'ibadatillah. Fokuskan untuk beribadah kepada Allah. Lalu kunci yang berikutnya, kunci yang ke-22, yaitu al-istighfar, memohon ampun kepada Allah, yang insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.